Aku dan istriku kami hidup bahagia dalam kesederhanaan. Kami saling mencintai, tetapi aku mempunyai sebuah rahasia darinya. Yang aku ingin jabarkan lewat tulisan di sini yaitu kisahku dengan Bude istriku. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat aku masih berpacaran dengan istriku, aku diperkenalkan kepada seluruh keluarga kandung dan keluarga besarnya. Dan dari sekian banyak keluarganya itu, ada satu yang menggelitik perasaanku sebagai seorang lelaki tulen, yaitu budenya yang bernama Bude Mintul. Bude Mintul saat itu berumur kira-kira 35 tahun. Dia sudah menikah dengan suami yang super sibuk, dengan tinggi badan sekitar 160 cm, berat badan kurang lebih 46 kg, berkulit putih bersih, memiliki rambut indah tebal dan hitam sebahu. Matanya bening dan memiliki suara agak cempreng, tapi menurutku malah enak didengar dan sangat menggoda. Pada awalnya kami biasa-biasa saja, seperti misalnya pada saat aku menemani pacarku ke rumahnya, atau dia menemani pacarku ke rumahku. Kami hanya ngobrol seperlunya saja, tidak ada yang istimewa sampai pada akhirnya setelah aku menikah 2 tahun kemudian. Bude Mintul menghadiahi kami sebuah kamar di hotel berbintang. Dia bersama anak tunggalnya ikut menginap di kamar sebelah kamarku. Setelah menikah, frekuensi pertemuanku dengan Bude Mintul jadi lebih sering, dan kami berdua lebih berani untuk ngobrol sambil diselingi canda-canda konyol. Pada suatu hari aku dan istri beserta mertuaku berdatangan ke rumahnya untuk weekend di rumahnya. Ya, memang enak untuk ditinggali. Dengan bangunan megah berlantai 2, pekarangannya yang cukup luas dan ditumbuhi oleh tanaman-tanaman hias, serta beberapa pohon rindang membuat mata segar bila memandang kehijauan di pagi hari. Letak rumahnya juga agak jauh dari tetangga, membuat suasana bisa lebih privat. Sesampainya di sana, setelah itu istirahat sebentar. Rupanya istriku dan mertuaku mengajak kami semua untuk berbelanja keperluan bulanan. Tetapi aku agak mengantuk sehingga aku meminta izin untuk tidak ikut. Dan untungnya Bude Mintul memiliki supir yang dapat dikaryakan untuk sementara. Jadilah aku tidur di kamar tidur tamu di lantai bawah. Kira-kira sudah setengah jam aku mencoba untuk tidur. Anehnya mataku tidak juga terpejam. Sehingga aku putus asa dan kuputuskan untuk pergi melihat acara TV dahulu. Aku bangkit dan keluar kamar. Tetapi aku agak kaget ketika sampai di ruang TV. Ternyata Bude Mintul juga tidak ikut berbelanja. Bude Mintul menggunakan kaos gombrong berwarna putih dengan model you can see, dan dengan panjang kaosnya yang sampai 15 cm di atas lututnya yang putih. Loh, kok Bude nggak ikut? Tanyaku sambil semilir. Kuhirup wangi parfum yang dipakainya. Harum dan mengundang sensasi tersendiri buatku. Lagi malas aja Bude, sahutnya tersenyum dan melirikku sambil membuat sirup orange dingin. Pak D kemana Bude? Tanyaku lagi tentang suaminya. Lagi keluar negeri, biasa urusan kantor, sahutnya lagi. Lalu aku menuju ke depan sofa tempat menonton TV. Kemudian aku asik menonton film di TV, sementara Bude Mintul berlalu menuju tingkat atas, mungkin ke kamarnya. Sedang asik-asiknya aku nonton TV, tiba-tiba ku dengar Bude Mintul memanggilku dari lantai atas. Dian, iya Bude, sahutku, kesini sebentar deh. Dengan tidak terburu-buru, aku pun naik dan mendapatinya sedang duduk di sofa besar, sambil meminum sirup orange-nya tadi dan menonton TV. Di lantai atas juga terdapat ruang keluarga mini yang lumayan tersusun apik, dengan lantainya dilapisi karpet tebal dan empuk. Dan hanya ada satu buah sofa besar yang sedang diduduki oleh Bude Mintul. Ada apa Bude? Tanyaku setelah aku sampai di atas dan langsung duduk di sofa bersamanya. Aku di ujung kiri dekat tangga, Bude Mintul di ujung kanan. Sini temenin Bude ngobrol sama curhat, katanya. Curhat apaan Bude? Apa ajalah, yang penting aku ada teman ngobrol, katanya lagi. Maka selama sejam lebih aku ngobrol tentang apa saja.
dan mendengarkan semua curhatannya tentang suaminya. Barulah sekarang aku tahu bahwa Bude Mintul sebenarnya bete berat dengan suaminya. Karena sejak menikah Bude sering sekali ditinggal pergi lama oleh suaminya. Sering lebih dari sebulan ditinggal. Kebayangkan aku kayak gimana? Tanya Bude Mintul. Kamu mau gak temenin aku sekarang ini? Tanyanya. Seraya menggeser duduknya mendekatiku. Setelah gelasnya diletakkan di meja di sampingnya, aku bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Juga apa yang diinginkannya saat ini. Bukannya aku sekarang lagi nemenin Bude, jawabku lagi sambil membenahi posisi dudukku. Agar lebih nyaman dan agak serong menghadap ke Bude Mintul, Bude Mintul makin mendekat ke posisi dudukku. Setelah tidak ada jarak duduknya denganku, Bude Mintul mulai membelai rambutku. Dengan tangan kirinya sambil bertanya, "Mau?" Aku diam saja sambil tersenyum dan memandang matanya yang mulai sayu, menahan sesuatu yang bergemuruh. Bagaimana kalau kita ketahuan, Bude? Kalau mendadak istriku dan nyokap pulang? Tanyaku. Istrimu dan mama bisa berjam-jam kalau belanja, jawabnya semakin dekat ke wajahku. Sedetik kemudian tangan kirinya telah dilingkarkan di leherku dan tangan kanannya telah membelai Viv kiriku dengan wajah yang begitu dekat di wajahku. Diiringi nafas harumnya yang pelan tetapi tidak beraturan menerpaku. Tanpa pikir panjang lagi, ku tarik kepalanya dengan perlahan. Sehingga saat itu aku semakin yakin bahwa Bude Mintul selama ini sangat kurang mendapatkan curahan kasih sayang dari suaminya. Dalam hati aku bertekad harus dan akan memberikan semua yang selama ini tidak didapatkannya dari suaminya. Bude Mintul yang cantik memang sudah seharusnya mendapatkan curahan kasih sayang yang maksimal. Di sela-sela apa yang kami kerjakan itu, aku terus berpikir bagaimana caranya membuat Bude Mintul akan kesenangan dan tidak akan bisa melupakannya. Dian sayang, ku dengar Bude menyebut namaku dengan rasa sayangnya sambil memejamkan kedua matanya. Sementara kepalanya terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangan kiriku yang awalnya hanya ada di pinggangnya, kemudian mulai bergerak kemana dia suka. Aku lalu memandang wajahnya yang manis dan agak bersemu merah. "Kamu suka ya, Dian?" ucapnya sambil tersenyum. Dan aku mengangguk. "Terusin dong," pintanya manja. Kemudian aku agak mendorongnya untuk duduk dengan posisi selonjor santai. Sementara aku berdiri di karpet menghadapnya. Bude Mintul tampak agak terdiam. Saat itulah aku dapat sebuah kepastian bahwa aku memang harus membahagiakannya hari itu. Apalagi aku pun sebenarnya juga sudah cukup lama ada rasa pada Bude Mintul ini. Dan inilah saatnya yang benar-benar tepat. "Dian, buatlah aku senang kayak istrimu di hotel dulu." Ups, aku agak kaget. Tanpa menghentikan apapun, aku sempat berpikir, rupanya Bude Mintul menguping malam pertamaku dulu bersama istriku. Memang pada malam itu aku selalu membuat istriku berteriak. "Oke, budeku sayang, sekarang saat yang tepat untuk mewujudkan apa yang sudah aku tunggu-tunggu dari dulu." "Dian, sekarang," ujarnya, "tapi aku masih ingin berlama-lama." "Sayang, kamu masih mau ngapain?" tanyanya sambil melongokkan kepalanya ke arahku. Aku tersenyum dan mengedipkan mata kiriku. Tidak perlu waktu lama, aku bisa melihat sebuah pemandangan surga dunia yang sangat indah. Kemudian aku pun mengajaknya menuju ke kamarnya, dan kami rebah di kasur empuknya. Bude Mintul memejamkan mata dan mengernyitkan dahinya. Mungkin ia ingin benar-benar meresapi suasana romantis ini. "Dian, kalau Bude telepon kamu sewaktu-waktu, kamu mau datang untuk temenin Bude ya sayang?" "Pastilah Bude sayang," jawabku. Ketika mendengar jawabanku, Bude tampak sangat senang sekali. Hari itu aku dan Bude tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sebelum istriku dan mamanya datang, kami habiskan semuanya tanpa bersisa. Aku pun bahagia, begitupun Bude Mintul.
Dian, makasih ya, bisik Bude Mintul. Sama-sama Bude. Sejak kejadian itu, tiap kali suaminya Bude Mintul tidak di Jakarta, paling tidak seminggu 2 kali, aku pasti datang ke rumah Bude Mintul untuk kembali memberikan apa yang selama ini selalu dilupakan oleh suaminya Bude Mintul. Biasanya aku di rumah Bude Mintul hingga larut malam dengan alasan pada istriku kalau aku sedang lembur atau ada rapat di kantor. Sebulan sekali aku pasti menghabiskan weekendku di rumah Bude Mintul yang selalu saja semakin haus. Itulah sebagian ceritaku yang aku alami dengan Bude Mintul. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Nantikan terus cerita dan kisah-kisah seruku di fanpage ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share, dan follow ya guys ya. Thank you.